إلى هذه ولكنة شلل حضرتنا بالمصطفى رسول الله وإليه واني من الأنبياء المرسلين والإرشاد والسلام والملائكة المقربين خصوصا شيخنا الأكبر مجند البغدادي وخصوصا yang santri malam Syekh Abdul Halim Bersram Membaik Ibn Wajib wa ila khususon Syekh Abdul Somad Al-Falambani rahimahullah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtarada minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifat wal asma wa adzakuhum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabis sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu, jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak ruhani aku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insya Allah mudah-mudahan di senja Ahad ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas tentang kitab Ihya Ulumuddin dan khususnya kitab Syarus Salikin, di mana kita ada pada bab yang ke-10, al-babu asyir, yakni bab yang ke-10 itu menjelaskan fi damil ghurur, yakni di dalam masalah orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan, terpedaya dengan keadaan, terpedaya dengan situasi apa saja yang disebut ghurur. Makanya dalam Al-Quran menyebutkan dzalika mata'ul ghurur, innamal hayatud dunya. Sesungguhnya kehidupan dunia itu apa sih? La'ibun walahun, yaitu permainan yang memperdayakan. Disebutkan mata'ul ghurur, yaitu kehidupan yang memperdayakan. Memang sih banyak orang yang terpedaya di dalam kehidupan ini. Siapa yang tidak terpedaya? Hanya orang-orang yang khusus, artinya yang memang ia selalu ingat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, baru tidak terpedaya. Selama kita lupa-lupa terus dari Allah, itu sudah pasti terpedaya. Buktinya terpedaya apa? Contoh, buktinya terpedaya. Ada orang yang begitu bengis, seorang laki-laki bengis terhadap istri. Itu terpedaya. Terpedaya apa? Terpedaya dengan kelakuan istri. Jadi terpedaya dengan kelakuan istri. Jadi tidak memandang kepada Allah bahwa istri itu sebagai
amanah dari Allah, pemberian dari Allah yang harus dijaga. Kenapa terpedaya? Terpedayanya karena berharap penuh bahwa istrinya itu termasuk golongan wanita yang sempurna. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kalau kalian mau mencari kesempurnaan, ya terpedaya. Itu maksudnya terpedaya, hurur berarti. Kenapa? Yaitu tadi Bapak sebutkan, terpedaya karena kita tidak bisa menjaga amanat Allah. Ada orang yang terpedaya apa? Terpedaya karena anaknya, terpedaya karena istrinya, terpedaya karena hartanya. Jangankan sekelas kalian, sekelas Nabi aja pernah terpedaya oleh anaknya. Itu sekelas Nabi loh, terpedaya oleh anaknya. Nggak kebayang. Siapa? Ada nggak yang ingat? Nabi siapa yang terpedaya oleh anaknya? Nabi nggak tahu ya. Ya udah. Nabi yang terpedaya oleh anaknya itu ialah Nabi Nuh. Tuh, Nabi Nuh. Dia berdoa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, tuh. Dia berdoa terhadap Allah Subhanahu wa taala sampai Allah itu menegurnya. Apa menegurnya itu? Waktu dia di dalam sebuah kisah itu, pada saat Nabi Nuh itu membangun perahu, disebut orang gila. Gila ini orang kenapa? Dia di tengah hutan. Artinya ya zaman dulu ya banyak lah, artinya banyak pohon segala macam dan sebagainya. Nabi Nuh di mana sih tinggalnya? Di Jazirah Arab yang mana? Nah itu loh. Karena kalau berbicara Jazirah Arab itu nggak ada pohon besar-besar yang subur-subur dan hutan yang apa namanya? Ya harus di daerah mana lagi? Nah itu loh. Padang pasir sana kan. Oh berarti daerahnya daerah sini mungkin, atau daerah, makanya ada yang klaim daerah India, daerah ini, ada yang daerah Turki dan macam-macam, udah serah dah. Terlepas dari itu semua, yang jelas Nabi Nuh kalau mau lihat apa tuh banyak hutan jati, ya udah daerah Jawa sana tuh berarti. Terus perahunya ngalir sabarnya terdampar di ini di daerah Turki sana gitu loh. Nah, ya bisa jadi gitu loh. Karena bayangannya membuat perahu dari kayu, dan kayunya itu kayu-kayu sono keling gitu loh. Sono keling daerah mana berarti? Kalau keling kayu-kayu yang jenis kayu jati, kayu-kayu sono keling itu kan di daerah Arab gak ada kayu semacam itu. Terus oh iya berarti bisa jadi tuh Nabi Nuh tuh di daerah-daerah tertentu di mana akhirnya jadi pada dasarnya banyak nabi-nabi terletak di mana-mana ya. Cuman karena Nabi akhir zaman kemudian dia ada di wilayah Jazirah Arab dan menceritakan, tapi tidak menentukan Nabi Nuh itu daerahnya daerah mana. Yang jelas tanda-tandanya ia membuat perahu dari kayu, kayunya itu kayu yang tahan air. Kan kayu-kayu itu paling nggak kayu jati, kayu apa terserah lah, nggak tahu kayu apa, kayu kelapa itu kayu apa. Kalau bilang kayu kelapa, mana ada kelapa di Jazirah Arab? Ya kan nggak ada. Terus kayu mana lagi? Kalau kayu jati, apalagi jati. Sono keling, apalagi. Sono keling tuh aja di sono, gitu loh. Nah itu contoh gambaran aja ya. Kita nggak akan membahas itu, membahasnya Nabi Nuh tuh begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya. Umurnya tuh yang paling panjang umur Nabi itu Nabi Nuh. Kalau Nabi Adam itu 9 tahun 900 tahun maksudnya ya. 900 tahun udah kan. Kalau Nabi Nuh itu 1000 tahun umurnya. 1000 tahun. Kalau kalian mau nggak umur 1000 tahun? Ada orang yang umurnya udah 90 tahun saja, kalau dia didatengin ponakan, sehat Pak Dek,
Bukan alhamdulillah, ngapain bilang sehat-sehat? Lu pengen mati aja susah banget tuh, pengen mati aja susah dia. Kenapa? Karena udah 90 tahun, udah nggak ada generasi dia gitu loh. Dia mau main catur sama siapa gitu loh. Mau ngajak jalan-jalan ke mall sama siapa. Jadi temennya yang satu liting udah nggak ada semua, kan bingung. Makanya jangan kalian minta doa itu Allahumma tawil umri, ya Allah panjangkan umur. Nah kalian panjang umurnya sampai 150 tahun. Nah tuh, udah 150 tahun, anak udah mati, cucu aja udah mati, semua aja udah mati. Kalian tengel-tengel sendirian aja gitu. Nyaksiin anaknya semua mati gitu loh. Nyaksiin cucu-cucunya udah gede-gede juga pada mati gitu. Mau gitu. Ya, dah kita berarti umur kita ya cukup alhamdulillah 60 tahun alhamdulillah, 70 tahun alhamdulillah, 80 tahun alhamdulillah. Jangan ya Allah lewat dari 100 tahun. Tuh kan. Lewat dari 100 tahun oh persoalan. Nah, Nabi Nuh tuh umurnya 1000 tahun karena pada zamannya itu istrinya itu provokator. Kenapa? Dia pergi kemana-mana dia ngatain suaminya gila. Gila tuh suami saya tuh nggak tahu tuh gimana, jangan mau ikutin tuh. Tuh. Kan aneh, istri menjelek-jelekan suami itu paling bahaya. Dan itu adalah kelasnya itu istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, itu termasuk tuh yang suka jelek-jelekin suaminya. Nah kalau kalian jadi istri kemudian menjelek-jelekan suami, berarti kalian keturunan, bukan keturunan Nabi Nuh, keturunan istrinya Nabi Lut. Udah antara dua itu. Udah. Jadi ada dua kemungkinan kalau istri semacam itu. Kenapa? Kalau enggak kena banjir bandang, dia pasti kena gempa bumi, likuifaksi. Tuh. Makanya kalau banyak wanita-wanita yang menjelek-jelekan suami atau berani sama suami, ada dua kemungkinan daerah itu. Diberikan banjir atau likuifaksi. Loh kalau gitu di daerah sana tuh kemarin Maluku banyak wanita yang berani sama suami, mungkin juga. Makanya kalau ingin selamat daerahnya ialah jangan ikutin jejaknya istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Perhatikan itu hurur, terpedaya itu. Kaum Lut kan ditenggelamkan. Kalau saya dulu membaca tarikh itu waktu masih kecil, itu nggak kebayang, udah beriman aja. Artinya mau memikirkan apa ya kok bisa bumi terbelah, gambarannya apalagi kalau kiainya ceritanya tuh kayak dongeng banget. Didramatisi dongeng, jadi buminya tuh kebelah begitu, terus langsung masuk semua brudul masuk, langsung tutup klep gitu. Jadi nganga begitu langsung tutup. Kebayangnya begitu. Ya udah apalagi diceritakan serem lagi. Udah setelah tenggelam begitu kemudian dikasih jembatan katanya. Jembatannya jembatan Shiratal Mustaqim. Wah, aduh. Udah pusing deh dah. Setelah kalian tahu tentang peristiwa sekarang ada istilah likuifaksi, baru kita ngeh bahwa itu kejadian seperti apa yang dahulu terjadi, ialah pada umatnya Nabi Lut. Ingat, umatnya Nabi Lut, utamanya karena apa? Utama malaikat itulah akhirnya menenggelamkan itu semua karena malaikat marah terhadap istrinya Nabi Lut yang membawa pemuda-pemuda datang ke rumah karena ada tamu suaminya yang ganteng-ganteng, padahal itu malaikat. Jadi malaikat ngasih tahu. Nah, malaikat itu adalah menyerupakan laki-laki yang ganteng. Wah, ganteng deh, udah ganteng. Akhirnya umatnya namanya aja Lut liwat, Nabi Lut itu loh. Nabinya orang liwat, nabinya orang Lut, yaitu orang LGBT. Jadi kalau LGBT itu nabinya Lut, bukan Nabi Muhammad. Walaupun dia ngaku Islam sekalipun enggak. Nah itu loh. Itu umatnya, karena dia umatnya Nabi Lut. Nah, istrinya yang paling parah itu dia ngundang pemuda-pemuda dan orang-orang yang sekitarnya, dia ngasih tahu ada pemuda yang ganteng dan bukan orang sini. Wah, luar biasa sekali. Datang semua orang itu.
Datang semua orang itu, malaikat marah dan lebih marah terhadap istrinya Nabi Lut. Nah, malaikat langsung pakai tangannya itu langsung megang mukanya pemuda-pemuda dan orang-orang itu. Itu mukanya jadi rata semua. Hidung yang mancung jadi rata. Semua rata, jadi rata semua, jadi plak rata semua. Tapi istrinya tidak diapa-apain. Kenapa? Karena akan ditenggelamkan. Nah, terjadi likuifaksi itu, ya, itu peristiwanya. Nah, Nabi Lut disuruh pergi sama anaknya, anak perempuannya. Nah, sampai ia adalah pergi ke satu gua tertentu. Dah, kita nggak cerita itu. Maksudnya, peristiwa yang paling dasar dan termasuk Nabi Nuh adalah terkena huru-huru karena Nabi Nuh itu berdoa. Dia karena sayang banget sama anaknya yang namanya An'am. Jadi kalau kalian punya anak boleh dinamakan Muhammad An'am. Kan'am itu ya. Muhammad Kan'am. Kan'am itu adalah anaknya Nabi Nuh yang durhaka terhadap bapaknya. Nah, nanti anak kalian jadi durhaka kan gitu. Ya, jangan ikut-ikutan ngasih nama tuh, jangan ikut-ikutan. Mentang-mentang kepengen orang Islam jadi orang apa tuh namanya supaya Islami apa? Muhammad kafirin. Kacau kan? Namanya lagi zolimin gitu loh. Ya kan yang penting Arab bahasanya kan. Zolimin, kafirin gitu kan, kacau kan. Udah Muhammad ya udah selesai gitu. Jangan dah, itu namanya orang terpedaya hurur dengan nama. Nama nggak penting, bahasa Arab nggak penting, nama apa? Yang penting adalah nama itu niatan orang tuanya menjadikan doa. Nah, namanya siapa? Namanya Gendis contohnya. Berharap anak ini manis. Gendis itu bahasa Jawa. Gula namanya. Menganggapnya ingin supaya anak itu manis. Di mana saja itu adalah manis. Artinya digerumung sama semut. Manis, cuman manis jadi manis. Artinya maksudnya dia adalah tidak tidak dibenci sama orang. Orang semua suka. Karena apa? Nah itu tadi. Nah contohnya. Namanya apa? Namanya Siti Jengkol. Nama Siti Jengkol ya udah. Ini Nabi Nuh itu berdoa. Pada saat berdoa langsung ditegur oleh Allah. Fala tas'alni ma laysa bi ilmun. Jangan kamu meminta kepadaku apa yang kamu sesungguhnya adalah tidak tahu. Hai Nuh. Nah itu. Karena Allah menyatakan innahu laysa min ahlika. Nah itu. Karena sesungguhnya itu anak itu bukan anakmu. Secara lahiriah bukan anakmu. Secara rohaninya bukan anakmu. Secara lahiriah memang anakmu. Tapi secara rohaninya bukan anakmu. Itu dalam ayatnya semacam itu. Jadi itu Nabi Nuh terpedaya. Ya namanya orang tua. Segeblek-gebleknya anak. Seininya anak. Ya tetap didoakan. Kalian anak-anak bapak, anak-anak rohaniah. Kalian anak murid semuanya, ya tetap saya doakan walaupun kalian tetap jungkir balik macam-macam maksiat lainnya, tetap doa, saya berdoa semoga anak-anakku semuanya, murid-muridku salikin salika selalu mendapatkan berkah dari Allah. Itu doa saya. Setiap saat itu saya doa, selalu doa begitu. 3, berkah, rahmat dan maghfirah. Itu doa saya terus gitu loh. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah kalian tolong doain saya, nggak usah minta, didoain tiap hari, nanti loh. Tiap saat bahkan itu doa-doa ya, itu salah satu contoh. Nah, jadi Nabi Nuh aja terpedaya oleh anaknya, apalagi kalian. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan di dalam hati setiap manusia, telah meletakkan di dalam hati setiap orang tua, baik itu adalah orang tua dalam arti laki-laki maupun perempuan, itu rasa cinta kasih indah terhadap apa yang ada di sekitarnya, terutama anak dan istri. Kaum laki-laki khususnya. Kalau ada seorang laki-laki tidak mempunyai cinta kasih terhadap anak dan istri, ini laki-laki istimewa maksudnya. Kenapa istimewanya? Istimewa gilanya. Ya persoalannya kenapa sih?
Karena Allah sudah Zuyyina linnasi hubbus sawati minan nisa'i wal banina wal qanatiri muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khayli wal musawwamati wal an'am wal khas. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zuyyina linnasi hubbus syahawat, zuyyina, ya, zuyyina, zayyin. Nah, itu boleh tuh ya. Kalau kalian mau punya anak, apa namanya, Muhammad Zayyin, itu bagus, Zayyin. Kalau apa tuh, anak perempuan berarti Zayyinah, panggilannya zina. Nah, itulah. Tapi memang ya, Zayyin, Zuyyina, Zayyin itu sebenarnya itu, zina kan akhirnya kita jadi kesannya buruk. Sebenarnya artinya indah. Indah apa tuh? Rasa atau semacam kayak kesan-kesan indah ada di dalam hati itu. Zayyin, zuyyin, itu jadi binaul majhul. Zuyyina linnas, dijadikan rasa indah, rasa suka, kesan-kesan terus. Yaitu siapa? Siapa saja. Zuyyina linnas hubbus syahawat, dengan syahwatnya, atau dengan nafsunya. Terhadap siapa? Yaitu terhadap wanita bagi laki-laki, bagi perempuan terhadap laki-laki suaminya, keduanya terhadap anak. Maksudnya hubbus syahawat minan nisa wal banin. Nisa ini adalah perwakilan dari pasangan. Yaitu dalam hal ini waktu zaman dulu karena memang wanita itu dijadikan objek terus, maka Al-Quran selalu meletakkan terhadap masalah keluarga itu wanita. Sampai-sampai di dalam Al-Quran tidak pernah meletakkan bidadara. Yang ada bidadari semuanya. Padahal yang dimaksud kalau dalam penerjemahan di situ itu azwajum mutahharoh, azwaj jauzah itu memang artinya istri, ya. Tapi azwaj lebih tepat dimanakan pasangan. Azwajum mutahharah, pasangan yang disucikan, pasangan yang suci, berarti istri-istri yang suci, pasangan-pasangan yang suci, itu maksudnya semacam itu, ya. Karena dulu adalah wanita selalu dijadikan objek. Nah, oleh karenanya di situ disebutkan dalam Al-Quran masih dalam penataan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin, dijadikan rasa indah di dalam hati, yaitu penuh dengan gairah secara syahwati. Nah, itu. Makanya dalam istilah anak-anak santri syahwati, nyahwat itu, syahwat itu gairah, jadi mempesona. Jadi membuat dirinya itu terpesona karena apa yang dia itu mempesona gitu. Terhadap apa? Siapa? Pasangan, termasuk anak. Siapa yang tidak suka dengan anak? Walaupun kalian melahirkan anak, bapaknya itu gak pernah kelihatan sekalipun, bukan pecotot lang ya, pecotot maksud. Keluar itu bukan kemudian anaknya ditempeleng lu, bapaknya gak datang, gak bakalan. Nah, itu. Pasti pada saat keluar udah langsung sayang, udah gak kepikiran bapaknya itu macam apa. Itu kalau wanitanya itu adalah dikasih zuyyina linnas hubbus syahawat gitu. Zuyyina linnas ada dikasih zuyyina, dikasih apa rasanya? Dikasih rasa cinta indah yang membara di dalam hati. Itu pasti sayang. Semua orang itu juga kalau ngeliat anak kecil itu biasanya senang. Kalau ada orang yang tidak suka dengan anak-anak, itu perlu dikarantinakan tuh orang. Kenapa? Aneh. Nah itu loh. Anak seneng itu. Anak seneng. Makanya zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin. Nah itu. Anak-anak. Nah itu. Ya, jadi pasangan dan anak-anak. Wal qanatiri muqantarati minadz dzahabi wal fiddati, mengumpulkan harta benda dari jenis emas dan perak. Mengumpulkan harta benda dari jenis emas dan perak itu maksudnya itu zaman dulu karena adanya percontohannya itu emas dan perak. Kalau sekarang apa? Emas itu dianggap sebagai barang-barang premium. Perak itu adalah yang medium. Itu istilah semacam itu.
Jadi orang-orang suka mengumpulkan apa saja, deposito lah, apa segala macam, atau macam-macam barang apa saja. Ini yang disebut minal dzabi wal fiddati. Kemudian juga mengumpulkan wal khalil musawwamatu wal al'am wal khars wal dzalika matal hayat, itu banyak. Jadi di situ juga suka senang dengan berbagai macam kendaraan, maksud kuda ya. Sekarang itu adalah, dulu sebutannya kuda, sekarang apa? Ya mobil. Kuda pilihan, mobil berarti. Masa Al-Quran menyebutkan sayaroh dalam arti dijadikan rasa indah untuk memiliki mobil BMW, mobil Mercy, mobil. Ya, bukan begitu, tuh bukan Al-Quran namanya. Al-Quran itu sifatnya global, universal, jadi bisa dimaknakan apa saja sesuai dengan kebutuhan. Makanya pengembangan Al-Quran untuk di zaman sekarang hendaklah itu sebaiknya itu dikembangkan lagi dalam pemahaman, dan penterjemahannya itu harus disesuaikan dengan literatur bahasa dan ditundukkan dalam kondisi dan keadaan zaman yang sekarang ini, agar umat itu paham yang dimaksud. Jadi jangan ke sana terus, ke belakang terus gitu. Kalau ke belakang terus ya itu akhirnya kuda pilihan itu saja. Itu tetap harus ada, wajib, tapi pengembangan pemahamannya itu harus lebih jauh lagi ke sini. Nah itu, jadi orang-orang itu kenapa dia pada terpedaya? Karena memang Allah telah meletakkan di dalam hati itu rasa suka, rasa indah, mudah terpesona dengan apa saja yang ada di sekitarnya. Itu termasuk terpesona terhadap anak, istri atau suami, terpesona dengan harta benda, ingin mengumpulkan, ingin kumpul-kumpul gitu. Padahal pada saat mati tidak dibawa, tapi dikumpulin semua. Itu apa? Itu sudah kodrati, sudah sudah karakternya, nggak bisa tidak, itu mesti ada. Cuman bagaimana caranya supaya kita tidak terpedaya? Kenapa orang yang terpedaya? Orang yang terpedaya itu akhirnya dia terpesona sampai dia lupa terhadap Allah, itu terpedaya namanya. Selain daripada dia mengoleksi atau kepengen punya kendaraan yang mewah, yang apa saja, yang premium apa saja, dia juga suka dan senang berdagang, senang punya sawah ladang, senang. Itu kan semua pembahasan di zaman dulu. Zaman sekarang semua orang itu ingin selalu bisnis, yaitu bisnis dalam arti bisnis yang kecil-kecilan atau gede-gedean, atau bisnis macam apa saja. Apalagi sekarang zamannya sudah modern. Bisnisnya apa? Bisnis sekarang itu kalau orang seumpamanya di zaman sekarang susah makan atau nggak bisa punya uang atau cari uang, itu kebangetan. Karena kalian duduk saja di rumah itu bisa menghasilkan uang loh. Hanya cukup pegang HP, congkel-congkel gitu, kotak-katik. Nah, kenapa? Dagangnya online. Tuh, yang beli online, nah itu loh. Makanya kalian pegang HP, makanya kalian bagi laki-laki jangan kepedean. Kalau punya istri tuh di rumah terus. Kenapa? Karena apa? Di rumah terus, wah istri saya mah soleha. Kenapa? Gak pernah dia jalan pergi kemana-mana dia. Tapi kiriman tiap hari. Kenapa? Belanjanya itu melalui HP, nah itu loh. Belanjanya itu yang Bapak sebutkan itu. Mau makan, GoFood. Mau apa? GoSend. Mau apa? Udah macam-macam. Pokoknya semuanya itu di HP. Jadi dapur, mall, ATM, semuanya itu hanya ada di genggaman tangan. Itu zaman sekarang. Iya, gago-gago lama-lama kan goblok sendiri. Udah macam-macam. Itu di genggaman tangan loh. Jadi jangan kalian, makanya kalau kalian kepengen lihat istri yang soleha, istri yang nggak pernah pegang HP. Dah tuh, itu udah, karena dia nggak mungkin belanja, nggak mungkin macam-macam. Selama dia pegang HP, seger. Orang saya juga di rumah, di kamar gitu, udah kamar istri, tiba-tiba, yuk makan. Loh, makan dari mana gitu?
Ayo makan gitu, apa? Makan apa mau ini? Tiba-tiba, makanan gitu. Entah itu sate, entah itu makan. Saya pikir, oh iya baru. Kenapa saya? Baru saya oh iya ya. Dapurnya itu ternyata di tangan. Cukup, gogo gitu loh. Nah udah pokoknya gago-gago udah cukup gitu aja. Udah dapat semuanya. Belanja semuanya, ya Allah saya pikir. Ibu tuh nggak kemana-mana di rumah, tapi penuh, gitu loh. Bener penuh itu, di taman penuh, sampai yang namanya beli tanaman aja, itu namanya apa? Gosen, bukan gogo gitu ya. Itu tanaman aja dia online gitu loh. Beli apa online semacam online gitu loh. Udah, kan hebat banget. Tuh, taman itu penuh. Padahal dia nggak pergi kemana-mana. Saya pikir, kok kenapa taman penuh begini? Nggak pergi. Padahal, saya udah bilang, istriku soleh banget, nggak kemana-mana gitu. Ternyata gogo itu tadi, nah itu loh, ya. Dah banyak deh, yang macam-macam. Jadi jangan tertipu, jangan terpedaya, jangan terpedaya macam-macam. Udah. Jadi di dalam Al-Quran sudah jelas sekali, bisnis itu adalah boleh, kalian lakukan apa saja. Yang usah jauh-jauh tuh anak saya juga kan berbisnis, dia di rumah terus sibuk, nggak pernah apa-apa, tapi ternyata sibuk di rumah terus. Oh ternyata dia itu jualan apa namanya tuh? Apa kalian kalau tuh? Salad. Oh ya itu salad. Dulu jualan celana, sekarang salad dari celana ke salad. Kacau. Tapi ya hidup, anaknya banyak, hidup dia gitu loh. Hidup dia, oh ternyata hidup juga ya begitu. Nah bagus juga ya, itu salad tuh. Salad, makanya salad, apa minuman, salad segala macam. Hidup dia, bisa itu. Apa tuh, omsetnya itu bisa banyak, itu contoh. Itu dunia maksudnya. Jadi gak usah khawatir dalam kehidupan di sini. Jadi kembali lagi pada Al-Quran sudah jelas sekali, bisnis sawah ladang itu bukan sawah sana saja. Sekarang kalian nggak punya sawah, ladangnya apa? Shopee, makanya sawahnya namanya Shopee. Sawahnya apa lagi? Tokopedia, gitu loh. Udah itu milik kalian, tinggal kalian buka lapak sih, semua udah selesai dapat itu. Gitu. Jadi bukan sawah ladang nanti di Gunung Kidul atau di mana, kagak, gitu loh. Nah itu sawah ladang kalian, itu yang dikehendaki di situ. Pertanian segala macam. Tapi semua yang kalian lakukan di dunia ini, Allah menyatakan dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua sebatas kehidupan dunia yang disebut mata'ul hurur. Yaitu kehidupan yang memperdayakan. Kalian bisa terpedaya oleh semua itu. Kenapa? Karena kalian tidak mengembalikan kepada Allah. Dapat rezeki tidak zakat, dapat apa-apa tidak melakukan yang sesuai dengan syariat Islam dan seterusnya, itu yang terpedaya. Yang tidak terpedaya siapa? Wallahu indahu husnul ma'ab, yaitu mengembalikan semuanya itu kepada Allah, itulah kembali yang paling baik. Maksudnya bahwa semua yang kita lakukan hanya untuk apa sih? Untuk menuju kepada Allah. Nah, kalau orang tua dulu kanggo sangu ibadah. Nah, itu loh. Jadi cari uang atau bekerja kanggo sangu ibadah. Maksudnya buat bekal ibadah, bukan buat macam-macam. Nah, itu loh. Kalau orang tua sekarang, ya ampun sudah nyuruh anaknya udah nak cepet-cepet jadi orang pintar kerja segala macam. Udah kalau nanti jadi pejabat korupsi ya nak. Nah, udah diajarin duluan, gak usah diajarin, udah pinter nanti masalah yang begituan sih, ya. Nah udah, jadi salah satu contoh yang terpedaya, nabi yang terpedaya ialah Nabi Nuh, yaitu karena meminta doa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala tentang anaknya. Ini. Jadi tentang anaknya itu yang dahsyat sekali. Allah langsung mengklaim innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya dia adalah bukan dari keluargamu. Keluarga ruhaniah maksudnya. Keluarga lahiriah oke, dia secara genetik adalah anakmu, tapi secara ruhaniah bukan anakmu, itu loh.
Itu dahsyat sekali. Jadi merinding kita tuh, ngeri kita ya. Nah, oleh karena itu wahai anak-anakku semuanya ya, jangan kalian terpedaya dengan berbagai macam kehidupan ya. Kehidupan yang akan menyebabkan kalian itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian boleh berbisnis tapi tidak menjauhkan kalian dari Allah. Kalian bekerja tapi tidak menjauhkan kalian dari Allah. Kalian melakukan apapun tidak menjauhkan kalian dari Allah. Intinya itu, kalau kalian menjauhkan dari Allah, itu namanya terpedaya. Berkomunitas boleh, tapi sekira-kira tidak menjauhkan dari Allah. Kalau berkomunitas akhirnya kalian menjadikan maksiat, berkomunitas akhirnya kalian menjauhkan dari Allah, lebih baik gak usah berkomunitas. Daripada kalian punya teman tapi malah bertambah jauh dari Allah, lebih baik gak punya teman. Kalau kalian melakukan dagang bertambah jauh dari Allah, masih mending kalian cari kehidupan yang lain yang tidak menjauhkan kalian dari Allah. Pokoknya intinya, apabila kita tidak tidak menyebabkan apa yang kita lakukan itu jauh dari Allah, itu tidak terpedaya. Dalam hadis di kitab ini juga itu pernah menjelaskan ad-dunya mal'unun. Dunia itu adalah laknat. Siapapun yang ada di dalam dunia ini itu akan terlaknat. Itu jelas itu dalam kitab ini. Jadi siapapun yang ada di dunia itu terlaknat. Siapa yang tidak terlaknat? Illa makana lillah. Kecuali orang-orang yang ada di jalan Allah baru tidak terlaknat. Karena apa? Karena memang pada saat Nabiullah Adam diturunkan ke dunia ini juga karena Allah itu marah. Kemudian yang turun pertama kali siapa? Itu bukan Nabi Adam. Yang turun pertama kali itu ialah iblis yang dilaknat, turun ke bumi ini. Jadi dia siap-siap sebelum Adam turun, dia sudah mempersiapkan. Makanya dia selangkah lebih lebih maju daripada orang-orang yang beriman. Kecuali kalau orang-orang yang benar-benar ahli imannya itu sangat istimewa, baru tidak mampu. Kenapa iman yang istimewa? Iman yang sampai kepada ikhlas. Karena pada saat iblis menyatakan, ya Allah, beri saya kesempatan untuk menggoda anak cucu Adam, boleh. Beri saya kekuatan agar saya bisa menggoda anak cucu Adam, saya kasih. Beri saya umur panjang agar sampai hari kiamat saya masih bisa menggoda anak cucu Adam dan sampai napas di tenggorokan, boleh. Tapi yang tidak akan bisa kamu sentuh ialah hambaku yang ikhlas. Tuh. Siapa yang ikhlas? Orang yang mengamalkan ilmu tauhid. Itu aja. Ya. Kedengaran azan ya, padahal belum. Di sini sebenarnya ada 4 orang-orang yang terpedaya, tapi belum sempat Bapak uraikan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, insya Allah kita akan bahas pada kajian yang akan datang. Nah, sekaligus sebelum Bapak tutup, ialah Bapak umumkan untuk kalian semua sekali lagi, insya Allah tanggal 10 ya, tanggal 10 berarti bulan November. Kalian semua yang ada di sini adalah Bapak undang, silakan hadir ke Taman Mini, yaitu waktunya berarti tanggal 10 itu hari Ahad. Gini hari pokoknya setelah sholat maghrib, kan udah sana sholat maghrib sana juga nggak apa-apa. Yaitu Bapak undang untuk apa? Yaitu untuk menghadiri resepsi walimatul urs, walimatul nikah. Ya, untuk kesana untuk apa? Untuk Bapak ajak makan enak gitu aja. Silakan makan sesukanya, itu aja ya. Dah, itu aja. Bapak nggak bikin undangan. Jadi yang merasa menjadi salikin silakan hadir. Yang merasa bukan salikin nggak usah hadir. Karena yang diundang ialah salikin salikah, itu aja. Karena Bapak hanya ingin menjamu para salikin salikah. Itu saja. Bapak nggak ngundang aneh-aneh, nggak ngundang siapa enggak gitu. Salikin salikah itu saja. Silakan hadir ke sana, masuk ke Taman Mini nggak bayar. Kalau pakai motor, kalian parkir motornya doang. Itu udah biasa ya. Dah, itu saja. Kemudian insya Allah Ahad sorenya, senja Ahadnya yang akan datang itu pengajian juga libur dulu. Karena apa? Karena siangnya sibuk
akad nikah Sabtu tapi resepsi hari Ahad ya. Nah, kalian hadirnya di resepsinya, nggak usah di akad nikahnya, karena di akad nikahnya nggak ada makanan gitu. Ya, jadi percuma, nggak usah itu ya. Orang Bapak ngajaknya untuk makan, kalian semua sana ya. Ya udah itu saja ya, yaitu di Taman Mini. Ya, di mana Taman Mini? Gedungnya itu namanya Sasono Budoyo Utomo. Pokoknya gedung yang paling di depan Taman Mini, yang paling depan, yang depannya itu ada tugu, yang depannya itu luas gitu, itu pokoknya. Udah pokoknya paling gede deh, paling bagus deh. Ya, udah itu aja, pokoknya itu saja ya. Bapak mengundang itu, jadi senja Ahad yang akan datang tidak ada pengajian ya. Udah itu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban dinan wa Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban dinan wa Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.